Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu la syarika lah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik sahabat, kali ini kita akan sedikit merenung tentang diri kita sendiri sebagai seorang manusia yang ternyata diciptakannya manusia dalam keadaan lemah. Keadaan lemah berarti kita tidak bisa berdiri sendiri. Berarti kita tidak bisa memenuhi ya, hal-hal yang kita butuhkan dengan sendiri. Tentu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Contoh, peci yang saya kenakan, baju yang saya kenakan, tentu pasti ada yang membuatnya dan bukan kita yang membuatnya. Jadi untuk menutupi aurat kita pun, ya, dengan baju-baju yang kita kenakan, kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Itu baru contoh kecil. Coba yuk kita telisik lebih jauh lagi. Saat kita awal kali diciptakan masih berada di perut ibu kita masing-masing, kita diciptakan dari segumpal darah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yaitu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah ini menempel di dinding rahim ibu kita sehingga nanti dengan menempelnya di dinding rahim ibu kita masing-masing, dia akan berkembang. Dia akan tumbuh sehingga menjadi seperti kita sekarang. Setelah kita dilahirkan tentunya ya. Nah, ketika kita menempel di dinding rahim ibu kita membutuhkan asupan makanan dari apa yang dimakan oleh ibu kita. Makanya biasanya kalau ibu-ibu hamil makannya itu 2 kali lipat, ya, banyak makannya. Kenapa? Karena yang makan gak cuman ibu kita aja, kita yang masih berada dalam perut ibunda pun perlu asupan makanan. Tuh, untuk memenuhi asupan makanan saja dari awal kali sebelum kita bisa mandiri kayak sekarang ini, itu kita masih membutuhkan asupan makanan ya yang dimakan oleh ibu kita masing-masing. Nah, makanya jangan sampai pernah kita berlaku sombong, ya. Wah, takabur. Nauzubillahi min dzalik. Menganggap orang lain lebih rendah dari kita, menolak kebenaran, ya. Jangan sampai kita takabur, meninggikan diri kita. Menganggap bahwa orang lain itu salah, kita doang yang benar, ya. Ada nasihat yang diberikan oleh orang lain untuk perbaikan diri kita, kita tolak, menganggap bahwa kita itu yang paling benar. Orang lain nggak ada yang benar. Nah, jangan sampai begitu, ya. Sifat sombong itu hanya milik Allah. Al-mutakabbir lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut bagi kita untuk berlaku sombong. Ya, bahkan kata Allah itu dalam Al-Quran kepada iblis yang sombong saat diminta memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tapi dia menolak dengan mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Apa kata Allah? Setelah Allah mengusir itu iblis, Allah berkata, "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Iblis, gak pantas ente untuk berlaku sombong di surga milik Allah ini. Nah, tuh. Kita juga nggak boleh sombong. Teknokrat, birokrat, atau arsitek, ya, yang bisa membangun gedung tinggi yang sedemikian rupa, ya, dengan pondasi yang sangat kuat. Lalu dia mengatakan, wah ini bangunan anti gempa, nggak bakalan roboh. Nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh sombong. Tatkala Allah menggetarkan atau menggerakkan tanah, ya, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yang sangat besar dan kokoh, bangunan itu dengan sangat mudah roboh dan runtuh. Belakangan ini kita lihat ada tanah bergeser yang terjadi di pada Sari Jatinegara, ya, di Tegal, Jawa Tengah. Itu
itu masya Allah ya, sekian ratus unit rumah hancur, roboh, ribuan orang mengungsi karena nggak ada tempat tinggal. Ya, mereka dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan yang sangat mencekam. Kenapa? Karena terancam keselamatannya. Jangan-jangan pas lagi tidur, ya rumahnya roboh, ketiban bangunan rumahnya. Maka Allah menegur mereka yang berlaku sombong. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk misalnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman, betul-betul merasa aman? Kata Allah, bumi itu Allah guncangkan, ya Allah terbalikan. Lantas bumi itu tidak bisa mematikan kamu. Lantas bumi itu tidak bisa menelan bangunan rumah kamu. Lantas bumi itu nggak bisa menghancurkan apa yang ada di atasnya. Yang bisa memberi keamanan itu hanya Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, lindungi kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Allah. Tempatkanlah kami ya di rumah, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya menempatkan ya kita semua seorang hamba di bagian bumi yang mana terserah Allah. Ya, yang penting kita mendapatkan keberkahan ya, dan kemudian bisa melakukan aktivitas dengan baik, tentunya istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah. Yang penting kita berusaha ya, berdoa ya. Selebihnya kalau memang ternyata naudzubillah ya kita mengalami musibah, itu sudah qadarullah ya, takdir yang telah Allah catat bagi hamba-hambanya 50.000 tahun lamanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita harus menerima itu. Ambil hikmahnya kalau memang benar-benar kita mengalami musibah. Ambil hikmahnya. Jangan protes, ya Allah gini banget sih. Kok tega ya engkau hancurkan rumahku. Nah, no ya. Gak boleh berprasangka buruk. Ya. Selalu berhusnuzon billah. Barangkali Allah ingin mendidik kita melalui sabar. Ya. Barangkali Allah ingin mengangkat derajat kita. Tatkala kita berhasil melalui musibah-musibah yang Allah berikan, ujian-ujian Allah berikan, dan kita tetap berprasangka baik pada Allah, insya Allah ya akan berakhir dengan kebaikan. Karena banyak cara Allah menguji hambanya, bahkan dengan cara yang kita tidak sangka-sangka. Nah, tugas kita nggak boleh sombong pun, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita sholat, kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini makhluk. Ketika kita menyatakan Allah Maha Besar, berarti seluruh makhluk itu kecil, dan kita bagian daripada makhluk itu. Kita kecil. Saat kita sujud, minta kepada Allah, kita bersujud, ya, minta kepada Allah, kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, dengan selalu bermuhasabah, introspeksi diri ya, kita menyadari betul bahwa ini kita kecil, bahwasanya kita ini lemah ya, maka kita akan dijauhi dari sifat sombong, tidak akan masuk surga ya orang yang terdapat di dalam dirinya sifat sombong, walaupun sebesar biji sawi. Artinya sekecil apapun sifat sombong yang berada di hati kita, itu akan menghalangi kita dari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi sifat sombong. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.